Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, dan urapi setiap kami, sehingga firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan itu sungguh-sungguh membuat kami semakin cinta dan dekat dengan Tuhan, dan firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Kamis 21 September 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian, dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Shalom Bu Jim. Shalom. Apa kabarnya Bu Jim? Shalom. Ya, ada Pak Jim kayaknya. Shalom Pak Jim. Shalom. Baik, silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan merenungkan kenapa kadang-kadang kita itu jenuh ikut Tuhan. Dan ini juga banyak terjadi di antara anak-anak Tuhan sendiri. Saudara ingat, di atas gelombang badai tetap ada Tuhan. Amin. Tetapi sebagai orang percaya, saudara, kita ini harus punya satu gaya hidup, punya standar hidup, punya dasar hidup, punya pola hidup yang benar, aturan-aturan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita ke gereja, kita ikut doa pagi, kita tidak dibentuk, kita tidak mendapat apa-apa waktu kita pulang. Saudara, kita cuma datang pulang, sebenarnya kita hanya menikmati satu seremoni, satu ibadah. Tetapi hidup kita tidak terjamah. Nah, kalau ini berlanjut dari hari ke hari,
dari bulan ke bulan, dari ke tahun ke tahun. Saudara, bagaimana kita bisa mempunyai aturan Allah dalam hidup kita? Dasar hidup di dalam hidup kita lama-lama tanpa terasa. Lama-lama kita akan hilang dan tak berbekas. Karena tidak mengalami apa-apa seperti yang Tuhan janjikan. Kita jadi jenuh. Saudara, supaya kita punya badan yang sehat, kita harus punya aturan gaya hidup, punya lifestyle, makan teratur. Ya. Di usia 50 tahun, kita sebaiknya tidak makan daging merah. Ya. Ayam, ikan, sayur, buah yang harus kita konsumsi. Ya. Saudara, juga kita harus moving, ya, gerak badan, saudara, supaya badan kita ini tetap fit. Juga begitu juga dengan kerohanian kita. Kalau kita ke gereja tapi tanpa kita merasa dibentuk, maka semua itu nggak ada gunanya. Saudara, waktu bangsa Israel datang pada Tuhan, minta pelepasan dari Tuhan, Tuhan dengar doa mereka dan Tuhan jawab doa mereka. Tetapi tidak seperti yang mereka minta. Tuhan kirim Musa untuk memberikan jawaban kepada bangsa Israel. Saudara, anak Tuhan juga harus punya gaya hidup yang tidak serupa dengan dunia ini. Kita harus berubah dengan gaya hidup sepertinya kita ini punya patronnya Tuhan. Saudara, kalau kita umpamanya pakai sepatu, nomornya kita 36. Kita pakainya 37, 38. Nggak pas kan? Kan juga nggak enak. Semua tuh ada aturannya, saudara. Ada selnya, saudara. Juga, saudara, kita diciptakan segambar dengan Allah. Sesuai dengan apa yang menjadi hidup pola Tuhan. Ya, itu merupakan panggilan tertinggi kita. Bahwa kita ditentukan bukan cuma untuk diberkati, tapi kita dipanggil, ditentukan untuk menjadi seperti Allah. Saudara, kalau kita baca dalam Keluaran 25 ayat 20 dikatakan bahwa ingatlah bahwa engkau membuat semuanya ini menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat satu kemah, di mana Musa membangun kemah suci itu sesuai dengan aturan Tuhan. Tuhan minta Musa membangun kemah suci, tidak membangun dengan idenya Musa sendiri, tidak membangun dengan pengertiannya Musa sendiri, tidak membangun dengan menurut rencananya Musa sendiri, tetapi membangun sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan Tuhan kepada Musa di atas gunung itu. Saudara, ketika Musa membangun kemah itu, ya, pakai aturan Tuhan, apa yang terjadi? Musa tidak usah susah-susah payah untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Dikatakan kemuliaan Allah hadir dengan sendirinya memenuhi kemah suci itu. Pola tiang-tiang pelataran sekelilingnya kemah suci dan mezbah, digantungnya pintu tirai dan semua. Setelah selesai pekerjaan itu, ayat 34 berkata, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara, kenapa kemuliaan Tuhan itu turun di atas kemah suci itu? Karena Musa membangun kemah suci itu sesuai aturan seperti yang Tuhan mau. Saudara, perlu saudara ketahui, kalau hidup kita sesuai dengan aturan Tuhan, sesuai dengan selaras dengan pikiran Tuhan, maka kita tidak perlu susah-susah mengundang hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan sudah ada di dalam diri kita, dwelling present with us, bersama-sama dengan kita. Saudara, makanya waktu Musa membangun bait Allah, Musa dengan sesuatu spesifikasi bahwa Tuhan mau Musa tidak usah susah-susah payah menghadirkan hadirat Tuhan. Karena waktu itu selesai, kemuliaan Tuhan turun dengan sendiri. Kalau hidup kita, saudara, ada Tuhan, ada hidup menurut aturan Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan
akan memenuhi hidup kita. Saudara, saya percaya ketika di tempat kita, di tempat ini, hidup saudara dibangun sesuai aturan Tuhan, seperti yang Tuhan mau, maka dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara lakukan, saudara tidak perlu takut Tuhan meninggalkan saudara. Hadirat Allah pasti menyertai saudara sampai kesudahannya, karena saudara hidup dalam aturan Allah. Saudara, oleh karena itu jangan sampai kita menjadi anak yatim. Ada banyak orang Kristen ke gereja, bahkan melayani ibadah, tetapi Kristenannya Kristen anak yatim. Saudara, ada tuh firman Tuhan berkata, jangan engkau khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Saudara, karena Bapakmu di surga tahu apa yang kau perlukan. Saudara, apa artinya ini? Kalau engkau jadi anak, engkau nggak usah pusing dengan hidupmu. Karena Bapakmu di surga tahu apa yang kau butuhkan. Bapakmu di surga menyediakan apa yang kau butuhkan. Kenapa hidup kita jenuh? Karena kita ini menjadi anak yatim. Kita tidak mengenal Bapak kita. Kalau engkau Kristen yatim, saudara, maka saudara mental saudara sebagai Kristen yatim, engkau menjadi jenuh sebagai anak Tuhan. Saudara, anak yatim itu orang yang tidak punya orang tua. Orang yang tidak punya orang tua, dia tidak tahu hari ini makan apa. Besok itu tidak tahu mereka harus makan apa. Bagaimana masa depannya, dia tidak tahu sekolahnya gimana, dia tidak tahu apa-apa. Tapi kalau kita dibesarkan oleh seorang ayah, kita punya bapak yang membesarkan kita. Kita punya bapak, kita nggak pusing. Yang pusing siapa? Bapaknya, saudara. Anak ini nanti sekolahnya gimana? Anak ini besok makan apa? Anak ini jodohnya siapa? Saudara, ini nggak mudah loh, saudara. Ini nggak mudah, saudara. Anak ini besok jodohnya siapa? Nggak mudah. Saya punya 4 anak. Dengan berbagai macam karakter, saudara. Kadang-kadang dia sudah dekat sama orang ini. Saya sampai berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kalau ini bukan dari Tuhan, jauhkan sungguh-sungguh. Ini 4 anak loh, saudara. Sampai saya berdoa sungguh-sungguh bersama suaminya. Kalau bukan jodoh anak saya, jangan Tuhan. Saya mau anak saya dapat jodoh yang dari Tuhan. Nggak mudah. Yang bingung siapa? Bapak ibunya, saudara. Karena rohnya anak, saudara. Kalau kita sebagai anak, saudara nggak mikir, saudara. Ya, orang tuanya yang mikir. Saudara, itu namanya bapak yang mikir. Father, sebagai ayah, itu yang mikir semuanya. Di dalam gereja, itu penting juga adanya fathering di gereja. Saudara, kalau kita punya bapak di gereja, punya fathering di gereja, dia tahu akan, ya kalau kita dekat dengan father, saudara, dia tahu apa masa depan kita. Dia akan tahu apa persoalan kita. Dia akan tahu kita ini bisa melayani bagian apa, saudara. Karena anak-anak itu dekat dengan bapaknya. Saudara, karena itu saya mengucap syukur, saudara di sini punya father seperti Pak Pastor Yongki yang sangat-sangat perhatikan anak-anaknya. Saudara, firman Tuhan berkata, bangsa yang tidak mengenal Allah juga mencari seperti kamu. Bangsa yang tidak mengenal Allah juga mencari seperti kamu. Saudara, berarti ada bangsa yang mengenal Allah. Ya, bangsa yang mengenal Allahnya adalah bangsa yang tahu Bapaknya. Saudara, kita nih bangsa yang mengenal Allah, kita tahu Bapak kita. Bangsa yang tidak mengenal Allahnya, dia tidak tahu Bapaknya siapa. Saudara, kita lihat, kita tahu Bapak kita siapa. Dan kita mengikuti aturan Bapak kita. Jangan sampai kita sebagai anak yatim. Saudara, hidup yang tidak ada aturannya itu, saudara. Hidup yang tidak punya standar kerohanian. Hidup yang tidak punya aturan surga.
Nggak ada satu keselarasan dengan Bapa. Hidupnya ruwet dan mumet, saudara. Tahu bahasa Jawanya ruwet dan mumet, saudara. Walaupun ke gereja, saudara, tetap ruwet dan mumet. Sekalipun pelayanannya, hidupnya kacau. Kacau dalam rumah tangga, kacau dalam hidupnya, kacau dalam keuangan, kacau dalam lain-lainnya, kacau, ruwet dan mumet, saudara. Kalau kita tidak pakai aturan Tuhan. Apa yang terjadi kalau orang tidak ada aturan dalam hidupnya sebagai orang Kristen? Saudara, orang itu kalau nggak punya aturan dalam hidupnya, jiwanya ini tidak terisi dengan Allah, maka pikiranmu ini kosong. Saudara, kalau pikiran kita kosong, jiwa kita kosong, pasti ada yang ngisi. Entah itu dari dunia ini, entah itu dari TV, entah itu dari Mbak Google, entah itu dari temanmu, ya, itu ada yang ngisi, saudara. Masalahmu, keputusanmu, itu yang mengisi hidupmu. Ada kadang-kadang teman-temanmu yang mengisi hidupmu, itu yang mengisi hidupmu. Kalau hidupmu tidak diisi firman, tidak diisi oleh sesuatu yang rohani, tidak pakai aturan Tuhan, yang kosong ini akan diisi oleh entah dari dunia, dari TV, dari semua. Dan banyak orang akan dibingungkan dengan berita-berita dari luar. Seorang anak yang tidak punya orang tua, dia akan mengisi hidupnya sendiri. Dia punya pola dalam hidupnya sendiri. Dan kadang-kadang dia bisa sukses. Dan kalau kita mau kembalikan dia kepada polanya Allah, saudara, gak mudah. Susah. Karena dia merasa dia berhasil dengan aturan hidupnya sendiri. Dia punya survival sendiri, saudara. Dan hidup yang tidak ada patronnya Tuhan, tidak ada aturan Tuhan, itu sungguh ruwet. Ada orang bilang saya gini, Bu, saya ini memang casingnya saya ini wanita, tapi dalamnya saya ini pria. Dia bilang, jadi saya ini tidak salah, Bu, karena Tuhan ciptakan saya, casing saya ini wanita, tapi dalamnya pria. Saudara. Jadi akhirnya dia wanita, tapi sukanya sama wanita. Saudara. So, kenapa gereja mula-mula berani berkata, Tuhan berikan kami keberanian memberitakan Injil. Kenapa? Padahal mereka itu dianiaya. Tapi kok bisa dia bilang, Tuhan berikan kita keberanian memberitakan Injil. Padahal dia tahu, gereja mula-mula dia ada tekanan dalam hidupnya. Dia dibentuk begitu rupa, ya, dianiaya. Tetapi dia punya keberanian. Karena apa? Dia punya mental. Dia punya aturan dalam hidupnya yang sudah tertanam dalam hidupnya. Bahwa Tuhan serta dengan dia. Saudara, kalau orang tidak punya aturan, saudara, itu bisa menjiplak orang lain. Contohnya seperti Timotius. Dia mengambil contoh Paulus. Ya, hidupnya, bagaimana iman Paulus, ya, dikopi sama dia. Saudara, tapi kalau kita nggak punya aturan, terus kita jiplak orang lain itu nggak benar, saudara, kita jadi nggak benar juga, saudara. Saudara, ini menjadi problem. Makanya Tuhan berkata kepada murid-murid yang melayani, ikutlah aku akan menjadikan penjala manusia. Saudara, aku akan menjadikan. Artinya aku akan menjadikan. Aku akan membentuk kamu dari penjala manusia dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara, saya mendorong saudara sebagai orang Kristen. Saudara, jangan Kristen yang biasa-biasa. Tetapi ayo kita mau masuk lebih dalam lagi. Kalau tidak, maka kebiasaan lama kita itu masih nempel di dalam pikiran kita. Kebiasaan kita itu apa? Kebiasaan kita yang lama. Mungkin kita mudah marah, mudah tersinggung, mudah nggak bisa mengampuni. Saudara, itu masih nempel dalam hidup kita. Kalau pola pikir kita salah, ya, firman Tuhan bisa bekerja. Karena saudara, firman Tuhan bisa mengubahkan hidup kita. Karena itu Tuhan bilang, berubahlah oleh akal budimu.
Tuhan bilang berubah akal budimu. Jangan saudara seperti dunia. Jangan seperti aturan dunia. Saudara, aturan dunia dengan aturan Tuhan itu beda, saudara. Kalau di dalam aturan dunia, ya, dasar di dalam aturan dunia pada waktu itu, Tuhan pernah berkata kepada Adam, terkutuklah tanah dengan engkau berpeluh dan bersusah payah untuk engkau mencari uang. Sejak itu ekonomi dunia susah dan payah karena Tuhan sudah mengutuk. Itu dunia, saudara. Tetapi kalau kita ikut aturannya Tuhan, beda. Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan Anda kaya. Susah payah tidak ada gunanya. Kalau dulu kamu harus bersusah payah, berletih, berkeringat, susah payah. Hidupmu susah payah. Karena itu Tuhan mengutuk begitu. Tetapi kalau ikut Tuhan, pakai aturan beda. Berkat Tuhanlah yang menjadikan Anda kaya. Susah payah tidak ada gunanya. Saudara, pertama kali waktu sistem dunia itu rusak, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu manusia mulai mencoba membangun identitasnya dirinya sendiri. Mulai dengan seorang pertama yang bernama Nimrod, membangun menara sampai ke langit. Ini bukan instruksinya Allah, itu bukan kehendak Tuhan, tapi ia membangun supaya dia bisa bersembunyi untuk bisa menutupi dirinya. Saudara, kadangkala kita tidak sadar, kita membangun diri kita sendiri dengan apa yang dunia tawarkan. Saudara, Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Patut itu seharusnya apa? Anak muda itu harus diajari sejak kecil. Dididik sejak kecil. Bukan dituruti apa maunya. Karena kalau tidak didik secara kecil, nanti kalau sudah besar, kita mau mengubah dia terlambat, saudara. Ya, saudara, bentuk mulai kecil sesuai firman. Saudara, di rumah kita harus didik anak-anak kita dalam jalan Tuhan. Pastikan mereka kenal jalan Tuhan dari awal. Saudara, banyak ayah yang bisa membangun dasar hidupnya yang sukses dalam hidupnya. Dalam bisnisnya sukses. Jadi dia jadi teladan bagi anak-anaknya. Aku sebagai father yang sukses. Sebagai bapak yang sukses. Punya pabrik yang besar. Kekayaannya besar. Dan bisnisnya itu diturunkan kepada anaknya. Saudara, itu baik, saudara, tidak salah. Tapi sayang kalau hanya itu yang diturunkan. Saudara, harusnya dasar hidup, saudara. Aturan daripada surga itu harus diturunkan pada anak-anak kita. Bagaimana kita harus hidup. Anak-anak kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Anak-anak kita harus melihat bagaimana kita punya iman kepada Tuhan. Anak-anak kita harus bisa melihat bagaimana kita mencari Tuhan. Itu anak-anak harus bisa lihat. Ketika kita punya kesusahan, kita mencari siapa, anak-anak kita harus lihat. Kita ketika punya masalah, anak-anak kita harus lihat. Kita punya tantangan, kemana engkau lari, anak-anak harus lihat. Saudara, saya tidak memberikan satu warisan karena saya juga nggak punya pabrik, ya, nggak punya usaha yang besar yang saya bagikan pada anak-anak saya. Tapi saya berikan teladan hidup saya. Di mana saya susah, saya mencari Tuhan. Di mana saya kesesakan, saya mencari Tuhan. Di mana ada tantangan, saya mencari Tuhan. Di persoalan ekonomi, saya mencari Tuhan. Dan itu yang saya wariskan kepada anak-anak saya. Saudara, setiap kali kalau ayah dan ibu ada masalah, ajak anak-anak berdoa. Itu untuk mengajarkan anak-anak bahwa kita menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Saudara,
Kalau kita enggak cukup untuk melihat anak-anak kita sukses ya. Makanya jangan heran kalau kita cuma mewariskan bisnis pada anak kita. Maka anak-anak kita enggak heran mereka tidak tertarik untuk diajak ke gereja. Karena mereka sudah merasa sukses. Enggak tertarik dengan perkara-perkara spiritual. Enggak tertarik diajak doa, baca firman, penyembahan. Enggak tertarik, saudara. Karena dia merasa dia punya pola hidup yang sudah sukses. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara, melalui renungan ini, ayo dasar hidup itu harus kita tahu ada di mana. Satu, saudara, kita harus periksa pentingnya identitas diri kita. Itu harus kita perhatikan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, bukan anak yatim. Kedua, saudara, jangan kita dengar suara siapa, itu yang penting. Jangan salah dengar suara, apakah itu suara setan, suara dirimu, atau suara Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh waspada dengar suara Tuhan. Tiga, pusatkan hidupmu pada Kristus. Jadikan Kristus is the central in your life. Karena di dalam Kristus, disitulah letak pengharapan dan kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada muridnya, menurut kamu siapa aku? Ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis. Tapi Simon Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah hidup. Dan Yesus berkata, bukan manusia menyatakan itu padamu, melainkan Bapakmu di surga. Waktu Petrus tahu siapa Yesus, Yesus berkata, namamu bukan lagi Simon, tapi Petrus, artinya batu karang yang teguh. Terjadi satu change identitas. Saudara, aturan apa yang Tuhan ingin saudara harapkan dalam hidup saudara? Satu, kepercayaan. Sistem kepercayaan kita harus punya keyakinan yang benar. Bukan lagi pada kemampuanmu, tapi kita harus punya keyakinan yang benar pada Yesus Kristus Tuhan. Bangun keyakinan di atas dirimu. Orang yang takut akan Tuhan bukanlah orang yang rajin ke gereja. Bukan orang yang cuma hafal firman Tuhan. Bukan orang yang rajin berpuasa. Bukan orang yang kelihatan kudus. Tapi orang yang takut akan Tuhan nyata dari sikap hidupnya. Saudara, dalam Mazmur 3 dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang suka ayat ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi kita harus ingat, sebelum ayat 3 terjadi, ada ayat 1 dan 2. Ayat 1 berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak duduk, artinya tidak duduk di antara orang fasik, tidak duduk di antara pencemooh. Saudara, standarnya yaitu standarnya aturan Tuhan. Tidak kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua dikatakan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan. Saudara, kalau kita punya standar aturan, yaitu Tuhan nomor 1, 2, merenungkan firman Tuhan, maka ayat 3 terjadi bahwa apa yang dikerjakan kita akan menjadi berhasil. Engkau akan melihat, saudara, kalau hidupmu seperti pertama, engkau utamakan aturan Tuhan, tidak duduk di antara pencemooh ini, saudara hindari. Renungkan firman Tuhan, maka engkau akan melihat blessing terjadi dalam hidup saudara. Tuhan membuat apa saja yang kamu kerjakan berhasil. Karena aturan standar surga ada di dalam hidupmu. Saudara, spiritual kita juga harus kita bangun. Coba, siapa yang tetap setia berdoa setiap hari? Siapa yang setia dalam merenungkan firman Tuhan setiap hari? Siapa yang setia dipimpin Roh Kudus? Siapa yang setia dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kita? Ayo kita saudara renungkan sendiri. Kadang orang di sekitar kita, saudara, entah itu suamimu, anakmu, istrimu, itu sering memberi satu nasihat dalam hidup kita. Tapi sering kita bilang, cerewet kamu, jangan ngurusi aku. Gitu. Kadang-kadang
istri bilang sama suami, suami bilang, ah ngurusi aku, cerewet. Nanti suami bilang sama istri, sudah kamu tuh istri cerewet. Nanti anak bilang sama orang tua, ah kamu anak cerewet. Saudara. Tapi kadang-kadang hal yang kecil Tuhan perhatikan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membangun dasar hidup kita. Supaya apa? Apa yang kita buat berhasil. Saudara, orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Iman kita ini sesuatu yang penting. Tuhan berkata, jika dia datang kedua kali, adakah masih iman di bumi? Saudara, ada ndaknya itu tergantung value hidup kita. Bagaimana value hidup iman kita? Kadang orang bilang mulutnya percaya, tapi hatinya tidak percaya. Saudara, oleh karena itu, hidup kita ini, biarlah sungguh-sungguh, jangan meremehkan hal-hal yang sepele. Itu Tuhan ada di perkara-perkara kecil. Yang Tuhan tolong perkara-perkara Tuhan ada, saudara. Setiap perkara kecil Tuhan percayakan. Akan Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Saudara, hidup kita ini sebagai bejana yang dibentuk di tangan Tuhan. Tuhan selalu perbarui, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, saya katakan, bukan orang yang rajin ke gereja, bukan orang yang hafal firman, bukan orang yang rajin berpuasa, tapi orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut aturan Tuhan, bisa dilihat dari nyata, dari sikap hidupnya. Amin. Saya akan berdoa. Bapak, saat ini kami berdoa untuk semua yang menghadiri dalam Zoom ini. Kami percaya Tuhan, kami mau hidup kami tidak dengan pikiran kami sendiri, tapi kamu mau pakai aturan surga. Kami tidak mau jiwa pikiran kami kosong dan diisi oleh hal-hal dunia, entah itu TV, Google, Instagram, teman-teman yang mengisi hidup kita. Tapi kita mau Tuhan yang mengisi hidup kita. Karena kalau kita pakai aturan Tuhan, tidak tinggal di antara cemooh, tidak duduk di antara orang-orang berdosa. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka blessing of the Lord itu menjadi bagian kami. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kenapa orang hidupnya jenuh? Karena hidupnya dia tidak menurut aturan surga. Tapi kalau kita menurut aturan surga, kita punya dasar hidup sesuai dengan aturan surga, selaras dengan firman Tuhan, hidup kita tidak akan jenuh, tapi hidup kita akan berhasil dan berkemenangan. Amin.